Selamat datang di channel The Man with the Kupluk, channel yang bakal ngomongin tentang musik, review musik, pendapat-pendapat saya tentang musik, semacam musical vlog di mana saya akan berbicara tentang apapun yang musik. Mungkin suatu saat juga akan bahas film, tapi utamanya mah tetap musik. Sekarang kita masuk ke segmen ulas album, dan sekarang kita akan mengulas album dari Jason Ranti dan Dongker yang berjudul I Don't Know and I Don't Care. Nama album yang cukup genius. Sebuah kolaborasi antara Jason Ranti dan Dongker yang bermula dari Jason Ranti yang bertanya pada Dongker ketika pertama kali bertemu. Hai Dongker, kamu mau gak saya bantu keluar dari tirani punk, Dongker? Dari sini, ke penampilan di Tautau Festival, abis itu terjadilah album ini. Ini kata Delphi dari Dongker. Jujur aja sih, saya sendiri baru tahu band Dongker. Mohon maaf atas kealpan saya ya. By the way, proses pembuatan album dilakukan di Jakarta dan Bandung selama 2 bulan. Album ini sendiri sudah bisa didengarkan di digital platform dan juga rilisan fisik. Tapi, saya masih belum nemu sih rilisan fisiknya. Dirilis oleh Greedy Dust Records untuk kaset, CD lewat The Majors, vinyl lewat PHR Press. Album ini juga ada 6 video klip dengan sutradara yang beda-beda. Formasi Dongker di album ini adalah Arno, gitar dan vokal, Delphi, gitar dan vokal, dan Zikri, drum. Untuk bass kayaknya dimainin sama Andrea Tantra deh kalau kata Genius.com. Secara basis sebelumnya, Bilal Ahmad mengundurkan diri di Maret 2025 untuk fokus sama keluarga dan pesantren milik keluarga. Untuk artworknya sendiri dikerjakan oleh Zikri, drummer dari Dongker dan juga visual artist. Diinterpretasi dari lukisan buatan Jason Ranti. Ada karakter jagoan yang disebut JJ Pinkman yang lagi berantem sama si Komo yang kelihatan jadi gahar. Entah yang mana yang protagonis dan yang mana yang antagonis. Gak penting juga sih. Terus ada tulisan Tang Ting Tung, Oing, onomatope yang aneh. Terus ada kata takdir di atas gambar 4 muka yang merupakan gambar personil Dongker dan Jason Ranti. Yang kata Mas Zikri terjadinya album ini adalah takdir. Yang pasti artworknya unik, rame. By the way, itu JJ Pinkman pakai baju habis itu BH. Single pembuka dan pembuka album. Musik post-punk cepat dengan latar belakang suara synth dan riff gitar yang menarik. Riffnya catchy, simple, straightforward, cepat, liar, neko-neko. Selesai. Sang seni rupa dan kurator Jim Supangkat tentang karyanya Candedes. Saya awam banget tentang ini, jadi nggak bisa ngejelasin masuk liriknya apa. Yang pasti pembuka yang sangat oke. Berhasillah for setting my mood. Habis lagu kenceng ke lagu pelan, melankolis, tenang, melodius, simple. Basic drum dari pukulan floor tom. Romantisme dengan kampus di Bandung, lagu yang enak dan catchy. Aku bosan, beralih ke musik indie pop ala-ala pulp. Suara vokalnya pun terasa kayak Jarvis, tapi versi lebih males. Tak sengaja atau kebetulan, yang penting ini lagu enak didengar. Lagi-lagi lagu yang simple dan catchy. 2 verse, 1 ref, selesai. Kabur dari rumah, lagu bluesy yang unik. Terasa kayak lagu-lagu detektif komedi, Panther gitulah atau Warkop DKI. Tapi nuansanya lebih serius dan tetap fun. Berapa lama dalam sehari kamu memikirkan? Tang Ting Tung, instrumental terasa kayak filler. Versi bandnya ada voice over, meskipun kayak filler, ini lagu juga enak didengar. Gila, ini album catchy banget. Selamat tidur, lagu Volky dengan gitar jenggel. Ya, itu deh sama kayak sebelum-sebelumnya, simple, gak usah diribetin. Selamat tidur, esok bertemu lagi.
observasi konflik dan hal-hal yang lain. Dan kemudian avant-garde pun datang. Ya, namanya avant-garde, segmented, bukan untuk didengarkan demi enjoyment. Suara-suara feedback plus teriakan-teriakan atau ngomong atau nyanyi. Entahlah, bersyukur aja saya masih bisa mendengarkan ini hingga selesai tanpa ngerasa bosan. Dan bersyukur juga nggak se-annoying avant-garde-nya Yoko Ono. Album ini simple, terkecuali track terakhir ya. Rasa kayak lagi ngumpul-ngumpul sambil iseng-iseng main gitar. Ciptalah lagu ini dan itu, dan langsung direkam. Yap, sesimpel itu. Dan bersyukurnya lagu-lagu ini bagus semua, catchy. Pertama kali denger langsung suka. Bahkan sampai Tang Ting Tung yang terkesan filler aja masih cukup berharga untuk dinikmatin. Tapi masalah dari album se-catchy dan sesimpel ini dan sependek ini akan cenderung cepet juga bosannya. Sebodoh teing lah ya. Kalau udah bosen gak usah dengerin lagi sampai kangen lagi. Pokoknya sesuai sama nama albumnya, I Don't Know and I Don't Care. Ngumpul, bikin album, hasil akhirnya kayak gimana, orang suka apa enggak, I don't care. Selesai untuk review kali ini. Sampai jumpa.